بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. To free Masjid Aqsa. It's the duty of the Muslims that we see to it, that we beseech, we ask for help in sujood in the last 1/3 of the night, in tahajjud, to protect the Palestinians. Many of us homes have been rampaged. The houses have been destroyed. Many of them have been tortured in the misery that they are. And Allah tells us in the Quran in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 214, talking about the people, the adversities and the problems they faced, that the spirit was broken, so much so that the messenger and the believers, they prayed, when will the help of Allah come? And Allah replies, verily the help of Allah is near. Today the Muslim Ummah is weak. We are very feeble and we don't know what to do. And Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 139, that despair not, let not your heart be broken. Superior is the one who's on faith. So we Muslims should stick to our faith, and inshallah victory will be ours. As Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse 103, وَأَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly, that is the glorious Quran and the authentic hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and be not divided. If we Muslims are united, and if we're not divided, inshallah, and we are on the faith with taqwa and tawheed, inshallah victory will be all. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He liberate Palestine, Masjid Aqsa, Baitul Muqaddas, and may He give us an opportunity at least to pray once in Baitul Muqaddas before we die. I'd like to end my speech with the quotation of the glorious Quran, where Allah says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood, it's by its nature bound to perish. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم
وزلزلهم يا قوي يا عزيز. Mereka ini dalam mendengki umat Islam bukan hanya mendengki dengan kata-kata, tetapi juga mendengki dengan perbuatan, yaitu dengan menghalang umat Islam dari memasuki masjid. Bahkan perbuatan mereka yang lebih tercela lagi adalah merobohkan masjid itu sendiri, sehingga umat Islam tidak lagi dapat beribadah di dalamnya. Allah menyebut mereka ini orang yang paling zalim, orang yang paling menganiaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya umat Islam sepatutnya apapun yang dilakukan oleh musuh mereka, janganlah membuat mereka kecewa, apalagi putus asa. Jangan membuat mereka sedih dan berduka cita. Apa sebab? Sebab kalaupun mereka didengki sampai masjid dirobohkan sehingga tidak lagi dapat mereka beribadah dalamnya, ketahuilah sesungguhnya untuk beribadah bukan hanya di dalam masjid, di mana pun bisa beribadah. Sebab seluruh permukaan masjid Allah telah tetapkan sebagai masjid bagi umat Islam. Jadi masjid bukan hanya difahami sebagai satu bangunan saja, tidak. Tapi di mana pun berada, ia adalah masjid. Maka tidak akan terhalang untuk beribadah kepada Allah meskipun musuh-musuh Islam berusaha untuk menghalangi umat Islam dari memasuki masjid atau bahkan merobohkan masjid itu sendiri. Ini adalah hiburan bagi umat Islam, sebab Allah Subhanahu wa taala telah meluaskan karunia-Nya sehingga beribadah bukan hanya di tempat tertentu, tapi di mana saja dapat beribadah, maka di situ akan diterima. Di situ beribadah, maka Allah akan menerima ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Kata Allah, dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih berbuat aniaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapatkan kehinaan dan di akhirat mendapatkan siksa yang berat. Ya, ayat ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, kita akan bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlam," ya, mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha wa sa'a fi kharabiha wa sa'a fi kharabiha, ya. Jadi siapakah yang lebih zalim dari orang yang melarang untuk berzikir di masjid-masjid Allah, ya? Siapa yang lebih zalim? Dari orang-orang yang melarang untuk berzikir atau untuk mengagungkan Allah di masjid-masjid Allah. Wa sa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk merusak masjid-masjid Allah. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menggunakan kata jamak, ya, plural, yaitu jamak masjid-masjid. Masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada khilaf di kalangan para ulama, siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang untuk berzikir? Jawabannya tidak ada yang lebih zalim. Mereka lah yang terzalim. Mereka lah yang paling zalim. Ya, melarang orang untuk berzikir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan masjid-masjid Allah di sini? Ini ada khilaf, ya. Secara umum ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Masajidullah, ya,
Masajidullah maksudnya adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Maksudnya adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ini pendapat yang lebih condong kepadanya Ibnu Asyur ya. Ini pendapatnya Ibnu Asyur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Lebih condong pada pendapat ini. Ini khusus. Yang kedua, mencakup seluruh masjid. Seluruh masjid. Kenapa? Karena Allah mendatangkan dalam bentuk jamak masajidallah. Man mana'a mimma mana'a masajidallah yuzkaru fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Mencakup seluruh masjid-masjid ya. Sehingga sebagian ahli tafsir menyebutkan berarti ini bersifat umum. Jadi ayatnya umum. Di antaranya mencakup di antaranya ya. Di antaranya mencakup Baitul Maqdis, mencakup Al-Masjidil Aqsa, Al-Aqsa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.